Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Pak. Bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah sehat. Belum kita mulai pembelajaran pada kali ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu bersama-sama yang akan dipimpin oleh Mbak Asri. Untuk memulai pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita buka bersama dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, terima kasih Mbak Asri. Sebelumnya kita absen terlebih dahulu ya. Asri Agustina, Linda Oktaviani, Hadiroh. Marlin Putri Ulansari, Hadiroh. Ersa Kamelia. Hadiroh. Alhamdulillah datang semua ya. Ya, Pak. Masih pada semangat ya? Semangat, Kak. Tetap semangat ya, karena perjalanan kalian masih panjang. Kita lihat orang tua yang sudah susah payah membiayai pendidikan kita semua. Jangan sampai kecewakan mereka. Ya, Pak. Pada pertemuan kemarin kita sudah membahas mengenai membiasakan akhlak terpuji. Akhlak terpuji adalah contoh akhlak yang baik apa saja, Mbak? Akhlak yang baik apa saja? Kemudian apa lagi, Mbak? Itu penaan dan sebagainya. Pada pertemuan yang kemarin kita sudah membahas mengenai akhlak terpuji seperti husnuzon, kemudian tawadu, tasamuh, dan ta'awun. Husnuzon adalah Berprasangka baik. Enggak. Kemudian tawadu. Tawadu apa, Mas Duk? Tawadu, pengertian tawadu. Tawadu apa enggak? Enggak salah. Ya, tawadu adalah rendah hati atau tidak merasa sombong, merasa lebih baik dari yang lain. Kemudian yang ketiga ada tasamu. Tasamu adalah apa, Mbak? Tasamu, Mbak? Pangling, Pak. Mbak terus sih. Tasamu adalah toleransi, baik toleransi mengenai perbedaan pendapat maupun keyakinan. Kemudian yang terakhir ada tahun. Apa maksudnya? Tolong menolong. Ya, benar. Jadi ta'awun adalah tolong menolong di dalam kebaikan dan ketakwaan. Nah, pada kali ini kita akan belajar mengenai menghindari akhlak tercela seperti hasad, dendam, ghibah, fitnah, dan namimah. Akhlak tercela adalah akhlak yang baik. Contohnya seperti yang telah dijelaskan tadi. Yang pertama adalah hasad. Hasad atau dengki ialah perasaan tidak senang ketika melihat orang lain itu mendapat kenikmatan yang lebih dari Allah Subhanahu wa taala. Atau bisa disebut juga merasa senang
ketika melihat orang lain susah, kemudian merasa susah ketika melihat orang lain senang. Bisa dijelaskan kembali Mas Sanjaya pengertian dari hasad? Hasad itu mimpi atau perasaan yang nggak senang. Kalau orang lain itu merasa bahagia, kita itu nggak suka. Itu hasad, Pak. Iya. Di atas kepada Mas Sanjaya. Nah, contoh dari sifat hasad seperti pada cerita berikut. Pada suatu hari hiduplah seorang pria yang bernama Mas Wafi. Kemudian dia mempunyai seorang istri yang bernama Mbak Nafilato. Mereka berdua mempunyai tetangga yang bernama Mas Mastuk dan istrinya yang bernama Mbak Arinka. Kebetulan pada saat itu Mas Mastuk dengan Mbak Arinka membeli sebuah sepeda motor baru yang sangat kinclong. Kemudian mereka merasa sangat senang dan bahagia dan langsung mencobanya. Nah, pada saat itu Mas Wafi dan Mbak Nafil kebetulan sedang melihatnya. Kemudian Mas Wafi mengatakan bahwa paling baru punya motor baru aja udah senangnya kebangetan. Kemudian disahut kembali oleh Mbak Nafil, iya Mas, paling motor second dan motor kreditan. Nah, dari contoh tersebut merupakan contoh dari perilaku hasad yang dilakukan oleh Mas Wafi dan Mbak Nafil. Kemudian dalil tentang perilaku hasad. Sebelumnya Bapak mohon maaf karena kita menuliskan tulisan Arabnya, karena ketika pas Bapak masukin itu tulisannya amburadul, jadi sekalian nggak masukin. Mari kita baca arti dari hadis riwayat Abu Dawud. Artinya, jagalah sebagaimana api memakan kayu bakar. Jadi pada hadis ini kita disuruh untuk menghindari perilaku hasad, karena ketika kita mempunyai perilaku tersebut, maka lama-kelamaan kebaikan-kebaikan yang sudah kita lakukan akan dimakan oleh perbuatan tersebut sesuai dengan sebagaimana sama halnya seperti api memakan kayu Abu Bakar. Kemudian ciri-ciri dari perilaku hasad bisa dibacakan oleh Mas Jen. Adanya kebencian dan permusuhan, adanya perasaan apapun pada dirinya lebih mulia dari orang lain, selalu ingin menonjol dalam segala hal dan tidak menginginkan orang lain mengimbangi kedudukannya, dan hasad dapat timbul karena dasar jiwa manusia yang buruk dan kikir untuk berbuat kebaikan pada sesama hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, terima kasih Mas Jen. Jadi ciri-ciri perilaku hasad yang pertama adalah adanya kebencian dan permusuhan. Jadi orang yang memiliki perilaku hasad pasti memiliki sebuah rasa kebencian atau permusuhan pada orang yang dia iri nih atau benci nih. Kemudian adanya perasaan takabur, menganggap dirinya lebih mulia dari orang lain, baik dalam hal prestasi ataupun yang lainnya. Kemudian yang ketiga, selalu ingin menonjol dalam segala hal dan tidak menginginkan orang lain mengimbangi kedudukannya. Yang keempat, hasad dapat timbul karena dasar jiwa manusia yang buruk dan kikir untuk berbuat kebaikan pada sesama hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dampak negatif perilaku hasad bagi diri sendiri.
bisa dibacakan Mbak Silva? Dampak negatif perilaku hasad bagi diri sendiri yang pertama menimbulkan perasaan tidak senang. Yang kedua, merusak amal kebaikan dan menjadi orang yang muflis. Ketiga, memiliki banyak musuh dan sedikit teman. Dan yang terakhir, banyak menyita waktu untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Kemudian kita lanjut yang ke dampak negatif bagi orang lain. Yang pertama akan menimbulkan permusuhan atau renggangnya persaudaraan. Ketika kita memiliki perilaku tersebut, maka akan menimbulkan suatu permusuhan atau renggangnya persaudaraan antara kita dan dia. Kemudian kehidupan di masyarakat kurang harmonis. Muncul rasa dendam antar masyarakat, timbul tipu daya yang buruk terhadap sesama manusia, melahirkan rasa tidak percaya terhadap orang lain. Kemudian upaya untuk menghindari perilaku hasad. Yang pertama adalah senantiasa bersyukur terhadap nikmat Allah. Jadi kita harus selalu bersyukur atas apa kenikmatan-kenikmatan yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Jangan melihat ke atas. Kemudian berusaha menyenangkan orang lain. Yang ketiga, bersikap rendah hati, memperkuat persaudaraan dengan didasari rasa saling percaya. Yang keempat, memohon pada Allah agar terhindar dari sifat hasad. Yang kelima, mengembangkan sifat qanaah dalam arti menerima apa yang menjadi haknya dan mencukupkan untuk kebutuhannya. Dan yang terakhir, menyadari bahwa kelak kenikmatan itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian materi yang kedua adalah dendam. Dendam apa Mbak Ayuka? Dendam adalah kemauan yang keras dari seseorang atau kelompok untuk membalas kejahatan dari seseorang atau kelompok lain. Jadi perasaan dendam adalah keinginan untuk membalaskan perbuatan orang lain karena telah menyakiti hati kita, baik menyakiti hati kita maupun menyakiti jasmani kita. Contohnya ketika Mas Ihsan dan Mas Ujang sedang terjadi percekcokan, kemudian salah satunya langsung menonjok. Mas Ihsan menonjok Mas Ujang, kemudian Mas Ujang langsung ditarik oleh Mas Duk. Jadi belum sempat membalas perbuatan dari Mas Ihsan. Kemudian dalil tentang dendam. Mari kita baca bersama. Artinya Yang paling dibenci oleh Allah ialah orang yang menaruh dan bersumak. Jadi Allah sangat membenci perbuatan orang yang memiliki perilaku dendam. Kemudian ciri-ciri dari perilaku dendam bisa dibacakan Mbak Fira. Ciri-ciri perilaku dendam yang pertama memiliki emosi yang tinggi dan mudah tersinggung. Yang kedua susah diajak berbicara dengan baik. Yang ketiga suka mengancam terhadap orang yang menyebabkan kecewa. Yang keempat tidak mudah memberikan maaf kepada orang yang dianggap salah. Yang kelima tidak mau menerima nasihat orang lain. Jadi itu ya ciri-ciri dari perilaku dendam yang sudah dibacakan oleh Mbak Fira. Kemudian dampak negatif dari perilaku dendam. Yang pertama dapat menimbulkan retaknya hubungan persaudaraan. Kemudian timbulnya rasa saling curiga di antara kedua belah pihak. Yang ketiga menimbulkan pertikaian akibat kejahatan yang tidak dapat selesai dengan balasan kejahatan. Kemudian yang keempat semakin menambah rumitnya masalah sehingga dapat menimbulkan masalah yang baru. Baik, mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Bapak akan memberikan sebuah oleh-oleh. Silakan kerjakan pilihan benda dan esai yang akan dikumpulkan pada dua pertemuan yang berikutnya.
Baik, itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Apabila banyak kekurangan, Bapak mohon maaf. Semoga materi yang Bapak sampaikan bisa bermanfaat bagi kalian semua. Semoga bisa mengaplikasikan di dalam kehidupan atau tidak melakukan perbuatan tersebut. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.